Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi ibadah jam 6.30 saya sedikit memberikan cerita tentang ada warga jemaat yang memiliki anak 5, semuanya nama-nama Alkitab. Semuanya anaknya memiliki nama-nama Alkitab. Saya hanya pengen tahu saja apa penyebabnya. Ya, nama anaknya yang laki-laki pertama dia kasih namanya Sem. Itu anak dari siapa di Alkitab Bapak Ibu Saudara? No. Anaknya yang kedua dia kasih nama Yafet. Anak dari siapa? Tidak apa-apa ya, kita main anak sekolah minggu dulu ya. Anak yang ketiga dia kasih nama Deborah. Siapa Deborah? Tidak tahu Pak Pendeta. Kalau mau tahu Deborah cari itu di TikTok. Ya. Anaknya yang keempat ini perempuan juga. Dia kasih nama Rahel. Tahu siapa Rahel? Istri dari Yakub. Nah yang kelima ini dia bilang, Pak Pendeta sebenarnya saya sudah cukup karena anak saya 2 laki-laki 2 perempuan. Tapi biasalah Pak Pendeta, ternyata bocor, kasihan. Jadilah anak yang kelima ini dia kasih nama Daud, bukan Daud Koster kita. Ya, Daud. Saya tanya, kenapa dikasih nama Alkitab anak-anaknya? Sementara zaman sekarang jarang sekali orang tua memberi nama anak-anaknya itu nama Alkitab. Ya toh? Jarang. Saya percaya nama anak bapak ibu enggak nama Alkitab. Anak saya juga bukan nama Alkitab, nama anak saya Farel. Ya. Begini Pak Pendeta. Mau nama ayat Alkitab itu tidak sebenarnya sama aja. Toh juga banyak nama-nama Alkitab, Petrus, Yohanes, banyak juga di penjara. Tapi ada nama Yohanes Petrus di sini enggak begitu. Ya. Cuma begini ceritanya Pak Pendeta, saya berjuang dalam 2 tahun itu untuk memiliki anak. Dengan segala pergumulan kami, dengan segala upaya kami, dengan segala doa-doa kami. Saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan memberikan saya anak, salah satu komitmen saya bahwa anak-anak saya akan beri nama-nama Alkitab. Saya bilang, untung Bapak Ibu tidak kasih nama anak Yudas Iskariot. Kalau kasih nama itu cilaka betul. Ya. Dan itu memberikan suatu pengaruh ziarah imannya. Ziarah imannya itu kemudian membentuk dia menjadi pribadi yang tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidupnya. Komitmen dia pegang dari anak pertama sampai anak kelima Bapak Ibu Saudara. Dia sadar bahwa Tuhan ini memberi dan Tuhan juga hendak menyadarkan dia untuk memegang janjinya itu kepada Tuhan. Sebagai bentuk kasih setia Tuhan. Kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kemuliaan itu mau menurunkan kemuliaannya untuk menjumpai orang di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Tuhan yang punya status itu melebihi apapun, dia menurunkan statusnya sehingga membuat suatu komitmen bersama. Nah itu yang saya sebut namanya sola gratia, hanya anugerah. Bapak Ibu Saudara, kan kita tidak layak itu membuat komitmen dengan status orang yang tinggi toh. Enggak bisa. Statusmu apa membuat status komitmen perjanjian dengan orang yang memiliki status yang lebih tinggi dari kita? Enggak bisa. Tapi karena anugerahnya, karena sola gratia itu, karena kasih karunia itu, dia kemudian menurunkan itu status kemuliaannya, menjumpai, kemudian dia membuat perjanjian.
Saya melakukan sesuatu bagimu, tapi responmu tentang komitmen itu harus kamu pertahankan. Kita kembali ke Alkitab Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan ayat pertama. Nyanyian pengajaran Etan. Kalau mau tahu Etan itu Bapak Ibu Saudara, orang Esrahi, lihat di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 31. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 31. Dia bilang begini. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, bahkan daripada Etan, orang Esrahi. Yang dimaksud ia lebih berhikmat itu Salomo. Berarti Etan Esrahi itu adalah orang yang berhikmat pada zamannya. Dan dia sudah ada sebelum Salomo. Dia itu ada pada saat zaman Raja Daud. Nah, makanya coba lihat temanya itu di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ya. Coba yang bawa Alkitab kasih angkat Alkitabnya begini. Oh Tuhan Yesus Juru Selamat yang bawa Alkitab sedikit betul. Berbahagialah mereka yang bawa Alkitab. Amin. Yang tidak bawa Alkitab juga pasti dia pakai handphone toh. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, ya perhatikan baik-baik temanya itu di dalam Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Di Manakah Kasih Setia Tuhan kepada Daud. Itu kan judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul supaya kita bisa memahami kenapa Etan ini, orang Esrahi ini menulis syair tentang Daud. Dia ada dalam kehidupan Daud. Dia tahu siapa Daud. Dia tahu bahwa Daud itu orang yang tidak ada apa-apanya pada masa itu. Dia tahu orang tua dari Daud. Dia ada di kota kecil di Bethlehem. Ya. Dia anak bungsu. Kemudian diangkat derajatnya oleh Tuhan. Ada di istana. Raja siapa? Raja Salomo. Di istana Raja Saul. Di situ dia kemudian diproses oleh Tuhan. Dan pada akhirnya dia menjadi pribadi apa? Seorang yang mampu mempersatukan kerajaan suku-suku Israel pada masa itu. Tapi dalam perjalanannya dia juga pernah jatuh Bapak Ibu Saudara. Daud tuh pernah jatuh secara moral. Dia mengambil istri orang lain dalam perselingkuhannya itu. Kemudian terbitlah apa yang Bapak Ibu Saudara sering ucapkan di ibadah hari Minggu itu, Mazmur 51, pengakuan dosa. Dia tahu semua proses-proses itu, makanya dia ciptakan syair itu. Dia tahu itu Daud dari hal yang kecil sampai yang besar. Coba perhatikan dalam ayat yang 4 ini, kita akan sampai ayat ketiga aja sebenarnya, 4 dan 5. Coba perhatikan apa yang diperkatakan dalam ayat 4 dan 5. Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Ini merujuk kepada Daud Bapak Ibu Saudara. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku untuk selama-lamanya. Aku hendak menegakkan apa di situ? Keturunanmu dan mengukuhkan tahtamu turun-temurun. Perhatikan. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya bilang begini. Orang bertanya sama Pak Pendeta. Apa dampak dari kesetiaan Daud kepada Tuhan bagi generasinya? Bagi generasinya. Salomo itu dalam perjalanan masa tuanya dia jatuh. Penyembahan berhala. Dia jatuh di situ. Tuhan marah, Tuhan murka sama Salomo. Tapi ada statement Tuhan itu yang diperhatikan
orang tua. Ini statementnya. Saya pakai bahasa saya, kalimat saya. Dia bilang begini, ketika Salomo jatuh. Salomo, oleh karena ayahmu yang setia kepadamu, aku tidak menghukummu. Tuh perhatikan tuh. Lihat, Tuhan itu memegang sumpah janjinya kepada Salomo, kepada Daud, untuk menjaga generasinya langsung. Karena ayahmu, aku tidak akan menghukum engkau, tetapi setelah kamu, baru aku akan mengadakan penghukuman. Dampaknya adalah orang tua yang setia kepada Tuhannya itu berdampak positif bagi perjalanan generasinya langsung. Kita bisa bayangkan kalau Daud yang tidak setia itu punya anak yang tidak setia, sudah habis dipotong generasinya. Saul itu habis. Setelah Saul ada enggak anak-anaknya yang memimpin kerajaan Israel? Nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada. Tapi Daud berbeda. Karena dia setia sama Tuhan, dia percaya sama Tuhan, dia pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan yang menjaga dia, maka Tuhan juga yang memelihara keturunannya. Nah, setelah Salomo, apa yang terjadi? Disitulah terjadi perpecahan kerajaan itu. Anaknya Salomo, Rehabeam dan Yerobeam. Muncul dua tampuk kepemimpinan. Di situ kacau balau. Lihat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu Saudara khususnya orang tua, bapak-bapak yang mau setia sama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menjaga akan keturunanmu. Dia akan lindungi dan dia jaga siang dan malam. Ya. Pastikan itu. Karena Tuhan yang setia itu Tuhan yang selalu memegang akan janji-janjinya. Kita bisa flashback Bapak Ibu Saudara ke belakang. Ketika Abram itu diambil, dicomot oleh Tuhan dari daerahnya Mesopotamia itu, dari orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, dibawa dia keluar dari kampung halamannya. Yang membuat perjanjian siapa di situ? Tuhan. Itu namanya Berit. Berit itu berarti perjanjian kekal. Dari Berit itu perjanjian itu kemudian kasih setia Tuhan itu kan berlanjut terus. Ya. Memang Bapak Ibu Saudara, kita menyaksikan bahwa Yerusalem tempat dulu kerajaan Daud yang kuat itu kan hancur kan. Tapi Tuhan itu tetap pegang janjinya Bapak Ibu Saudara. Melalui siapa Bapak Ibu Saudara? Seorang perempuan yang bernama siapa? Titik-titik kemudian dijumpai oleh Tuhan. Malaikat Tuhan. Siapa nama perempuan itu? Yang baru kita peringati di bulan Desember. Maria. Bukan Maria Mercedes. Ya. Maria. Dia pakai itu, Maria menyatakan kuasanya, dia mengingat sumpah janjinya itu. Makanya coba buka Bapak Ibu Saudara di Injil Matius pasal 1, coba lihat. Ya. Injil Matius pasal 1 ayat 1. Inilah, saya baca terjemahan Alkitab Baru 2 ya. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus. Anak Daud, ya. Nama Daud disebut, Bapak Ibu Saudara. Nama Abraham disebut. Apa tidak memperlihatkan bahwa sumpah Tuhan itu adalah sumpah kekal. Menyatakan kesetiaannya luar biasa. Dan kesetiaan Tuhan itu kan berlanjut. Setelah dia naik ke sorga, dia mau menyatakan pekerjaannya. Dia bilang begini, aku akan apa? Menyertai kamu hingga akhir zaman.
Itu penyertaan luar biasa. Itu kan sebenarnya kasih setia Tuhan yang selalu merupakan lingkaran gerejawi yang harus kita pelihara. Dan lingkaran gerejawi itu kita bicara tentang perjalanan secara iman melalui apa? Mengingat rayakan kasih Tuhan itu mulai dari mana? Mulai dari kelahiran. Ya kan? Mulai dari mana? Jumat Agung. Mulai dari mana? Paskah. Mulai dari mana lagi? Kenaikan. Kenaikan Yesus ke sorga. Mulai dari mana lagi? Keturunan Roh Kudus. Itu lingkaran siara iman orang percaya. Makanya jangan pernah abaikan itu. Lingkaran-lingkaran gerejawi. Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan cuma 2 saja lingkaran gerejawi diingat. 1 tahun hilang di gereja, Natal dia muncul. Setelah itu hilang lagi, dia muncul lagi di Paskah atau Jumat Agung. Waduh, Tuhan Yesus Juru Selamat. Setelah itu hilang lagi. Akhirnya Tuhan kasih hilang betul-betul dia. Ya. Pelihara itu kasih setia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah berjumpa beberapa orang dengan kesaksiannya luar biasa. Dia mengatakan, Pak Pendeta, saya tahu ini kesempatan terakhir yang Tuhan berikan bagiku. Kalau saya melakukan lagi hal yang di luar kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan bilang cukup sudah kesetiaanku. Memang kasih setia Tuhan itu abadi, tapi kesetiaan Tuhan itu tidak boleh dipermainkan oleh siapapun juga. Bahwa Allah tidak senang dipermainkan. Bahwa Allah memberikan kesempatan dalam kehidupan kita, yes. Tapi berapa kali kesempatan Tuhan yang tahu. Tapi pada akhirnya Tuhan juga tahu bahwa orang ini kepala angin, kepala batu. Sudah saatnya. Belajar dari situ Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi pagi bagaimana Daud dalam kesetiaannya dia jatuh. Dia jatuh. Tapi Tuhan dia kasih ingat tuh melalui seorang kakek-kakek tua Nabi yang bernama siapa? Nabi Nathan menjumpai dia. Dia kasih ingat, datang dia ke istana, bertemu dengan Daud. Oh, Daud kan sambut dengan baik, kan Daud memang orang yang supel, baik. Kalau kita lihat, ya, perilakunya dalam bacaan Alkitab itu kita bisa melihat bahwa Daud ini orang yang supel, orang yang baik. Ya, biasa kalau seorang nabi datang, dia sambut baik-baik. Dan saya bilang pagi-pagi, saya bisa percaya saja kalau umpama Nabi Nathan hadir dalam kontes kekinian, pasti Daud siapkan di situ semua, ada cucur, ada panada, semua disiapkan, disambut baik-baik, kasihan, ya kan? Mari Nabi Nathan duduk di sini, ada apa? Oh, pertama kan pasti begini si Nathan. Mana berani Bapak Ibu Saudara, ada atasan Bapak Ibu ketahuan selingkuh, Bapak Ibu lapor, potong jari saya kalau berani. Pasti begini nih. Nathan itu dengan, walaupun dia nabi pasti juga gugup juga tuh. Jangan-jangan bisa dapat penggal kepalanya. Datang dia. Nah, di sini kelihatan Daud ketika dia bilang bahasa saya ya, ketika membahasakan kalimatnya Nathan. Daud, kamu tahu ada seorang kaya, sudah kaya dia masih tidak puas ambil barangnya orang. Oh, Daud marah. Siapa itu? Saya akan hukum dia. Kata Daud. Langsung bilang Nathan, langsung dia tembak ini. Kamulah orangnya. Oh, Daud langsung sadar bahwa dia telah mengambil hak miliknya orang. Betseba itu miliknya orang, dia ambil. Dia langsung sadar. Dia tahu diri. Dia tidak marah kepada Nathan. Justru dia menyesal. Maka terbitlah pengakuan dosa itu. Mazmur 51, pengakuan dosa itu. Keluar di situ. Menyatakan bahwa memang kita tidak luput dari kesalahan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita ingat kita punya Tuhan yang hidup. Yang memberikan kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kita ini. Makanya Daud itu sangat-sangat disayangi oleh Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Cuma dialah seorang raja pada masa itu diletakkan yang namanya perjanjian itu. Cuma dia. Karena kebaikan Tuhan baginya dan dia respon. Ya.
saya katakan Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik ya, bahwa memang Tuhan kita yang baik itu Tuhan yang ada sepanjang masa. Ya, perjalanan kita ini saya selalu bahasakan perjalanan siara iman yang tidak pernah berhenti sampai berakhir kehidupan kita. Dan di situ kita akan menyaksikan bagaimana cara Tuhan mengarahkan kita, mendidik kita, membina kita, menegur kita dengan caranya ketika kita berbuat salah. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara ingat sentilan-sentilan kehidupan yang Tuhan berikan kalau Bapak Ibu sadar ketika kita berbuat salah? Kadang kita abaikan sentilan Tuhan itu, padahal itu sebenarnya teguran Tuhan. Ada salah dalam hidupmu, Tuhan mau bilang begitu. Kau telah membelok dari relku. Nah, cara mengembalikan itu kan perlu teguran. Ada yang keras, ada yang ya cuma disentil, ada yang ditempeleng, dipukul, diinjak bahkan, dan sebagainya. Itu saya pernah Bapak Ibu Saudara lihat suatu potret, ya ternyata potret foto dari yang memotret itu sangat menarik cerita itu, ya. Seorang laki-laki punya anjing yang luar biasa sering mengganggu orang lewat. Dan sang pemilik ini sangat khawatir dan dia marah sekali karena setiap orang lewat di depan rumahnya dia gonggong dan sebagainya macam-macam. Itu sangat mengganggu bagi orang-orang yang lewat depan rumahnya. 2 minggu dalam perjalanan itu potret dari ini Bapak Ibu Saudara, ya. Para tetangganya tidak pernah lagi melihat anjing itu. Akhirnya ada satu tetangga kemudian berani datang ke rumah orang tersebut. Dan dia kaget, dia menjumpai bahwa di samping tempat tidur itu dia melihat anjing itu sudah tidak memiliki 2 kaki di depan. Dia hanya bisa terbaring di samping sang tuannya. Tetangga ini bertanya, Pak, kenapa ini terjadi? Saya potong kakinya supaya dia tidak mengganggu orang lain lewat. Supaya orang lewat dengan damai. Oh, saya bilang dalam hati saya, kalau orang Kristen ini dia sudah jadikan RW. Ya. Apa di balik cerita itu, potret itu Bapak Ibu semua mengingatkan. Ketika kita liar dalam kehidupan kita tanpa wahyu Tuhan, terkadang Tuhan harus melakukan imputasi dalam hidup kita. Supaya kita dekat sama Dia. Jadi sebelum kita diimputasi oleh Tuhan, kesempatan itu digunakan untuk memperbaiki diri Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Pertanyaan akhir Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana cara supaya kita mendapatkan kesetiaan dari Tuhan? Bagaimana cara supaya kita mendapatkan perhatiannya Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ingat ini. Jaga ini mulut, jaga ini hati, dan jaga tingkah lakumu. Lidah kita ini kecil Bapak Ibu Saudara, tapi dia bisa membakar keutuhan apapun dalam hidup ini. Dia bisa membakar persekutuan kita. Dia bisa membakar kehidupan rumah tangga kita. Dia bisa membakar kehidupan di mana kita berada. Oleh karena kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Ketika kata-kata lidah kita pakai untuk memfitnah, menggosip, menceritakan keburukan orang, di situ awal kehancuran hidupmu tanpa engkau sadari. Ya. Hatimu itu harus disucikan semuanya, supaya hati yang suci itu keluarlah perkataan yang memberkati orang lain dalam nama Tuhan. Makanya kan Injil Matius pasal 5 khotbah di atas bukit kan salah satunya itu kan kalau tidak salah pasal 8 itu dia bilang begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia melihat Tuhan. Ya.
Kemudian terbitlah surat Roma. Orang dibenarkan oleh karena iman. Tapi itu banyak disalahgunakan. Wah, cukup kita berdoa, cukup kita baca Alkitab. Kita lupa satu, makanya keluarlah surat Yakobus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Yuk baca Alkitab, hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kelakuanmu nggak bagus, untuk apa kamu hafal Alkitab? Yes, bagus kalau kita ayat Alkitab. Oh, itu luar biasa. Itu bagus. Tapi kalau hanya sekedar menghafal, oh banyak orang di luar sana hafal ayat Alkitab, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan Alkitab. Banyak orang menggunakan salib di mobilnya tertulis I love Jesus. Lampu merah dia terobos. Oke? Ibu-ibu pakai salib yang luar biasa, dikasih suaminya berlian, mudah-mudahan asli. Ya. Tapi sedikit disenggol, woi sudah mulai nih. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mau jadi pribadi yang setia sama Tuhan seperti itu? Dan tidak mudah memang saya katakan, Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan perhatian Tuhan itu tidak mudah. Sama seorang laki-laki yang sedang mencintai seorang perempuan. Dia menggunakan segala cara tuh. Dia gunakan segala cara supaya perempuan yang dia cintai ini masuk perangkap cintanya. Kita juga harus menggunakan segala cara supaya Tuhan mendapatkan perhatian kita. Caranya adalah menjadi pribadi yang baik. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya katakan jangan pernah abai ini baca Alkitab. Kemanapun Anda Bapak Ibu Saudara pergi keluar beraktivitas, perdengarkan dalam mulut Bapak Ibu Saudara, perdengarkan semua jiwa Bapak Ibu Saudara, satu ayat Alkitab ambil, baca. Ya, kita sudah canggih di dunia sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Ya, saya kalau dalam penerbangan pesawat itu Bapak Ibu Saudara, ya, menghilangkan ketakutan. Terus terang saya Bapak Ibu Saudara, saya termasuk pribadi yang sedikit, aduh begini kalau naik pesawat jujur aja. Salah satu cara adalah saya baca Alkitab di dalam itu kan di handphone kan kita ada kan. Jangan abai Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tunggu Grab sambil dia datang baca di situ. Ya, dan sebagainya. Supaya dia itu menghiasi kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jangan lupa mendapatkan perhatian kasih setia Tuhan. Jangan abai yang namanya bersekutu. Banyak orang bilang, apa untung kita dari beribadah? Apa untung kita bersekutu? Ya. Ibadah itu tidak berbicara tentang untung rugi, dia mau bicara tentang bagaimana kita respect dengan Tuhan yang memberikan napas kehidupan kita. Menutup khotbah saya mengingat cerita yang pernah saya sampaikan di sini. Seorang suami istri dikomplain anak-anaknya. Karena ekonomi mereka sangat pas-pasan. Untuk apa papa mama rajin ke gereja? Toh hidup kita begini-begini saja. Komplain anak mereka. Dan ketenangan sang ayah menjawab, ya nakku, hidup kita memang pas-pasan. Tetapi apa manfaat ayah bunda pergi gereja? Kami kehilangan banyak. Kaget anaknya, kehilangan apa Pak? Kehilangan ketakutan, kehilangan kekhawatiran, kehilangan kebimbangan, kehilangan kekhawatiran. Amin. Disitulah kesetiaan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Amin.